Selamat bertemu kembali di channel Santi Kristen yang membahas hal-hal yang menarik soal soal Pantekostalisme ya. Jadi ini sambungan dari yang kemarin hermeneutika Pantekosta. Ya, di video sebelumnya kan kita sudah membahas sampai pada bagaimana indikator kerja hermeneutika Pantekosta itu, ukuran-ukurannya apa sih sebetulnya, kan sudah menjelaskan sampai pada apa yang saya masih dalam konsep reverently, dengan hormat gitu ya, dengan hormat. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada ilmu komunikasi di situ untuk menyampaikan firman yang terbaca itu. Nah, tentu ketika bicara komunikasi kan you know lah, you know, yang namanya untuk mengkomunikasikan sesuatu itu kan harus menggather, mengumpulkan dulu sesuatu, ditelaah lalu disampaikan. Itu maksud saya. Jadi sudah ada ilmu-ilmu komunikasi di situ, bahan-bahan yang mau dikomunikasikan. Tentu tidak boleh luput dari situ. Terus dia yang kedua bukan ukuran manusiawi belaka, itu kan yang kemarin. Nah yang ketiga ini adalah Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah ini, jadi ukurannya apa? Kita penuh hormat itu. Jadi ada hal-hal deism atau keilahian yang turun di dalam ilmu hermeneutik Pantekosta itu. Nah, saya pikir itu hal-hal yang membedakannya dari sekedar teologi hermeneutika sebagai ilmu belaka, ilmu social science, karena dia kan bebas nilai, dalam arti dia nggak ada urusannya dengan hal-hal yang ya hidup surgawi lah, itu gampangnya kan. Tuh, terus bahkan para pengkajinya, analisis pemikirnya itu kan ada yang menyebut mereka agnostik, bahkan misalnya ya artinya tidak terlalu hirau lagi dengan urusan-urusan yang seperti itu. Loh, saya tidak asal ngomong loh ya. Jadi saya ini mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang belajar analisis pemikiran Prancis itu, yang kita kenal dengan para pemikir strukturalis semacam Foucault, Bourdieu, Baudrillard, Ricoeur, Deleuze, Derrida dan yang lain-lain. Itu kan untuk Indonesia umumnya di kelompok Katolik itu ada Sindunata, terus ada Budiman ya, yang dari Basis sama yang dari STF Diriakarya Jakarta. Satu lagi adalah Romo Haryat Moko. Saya kan masih diajar langsung oleh Romo Haryat Moko yang lulusan dari Sorbonne Prancis itu. Mudah-mudahan nggak salah ngomong bahasanya. Beliau yang memang yang mengajar kami mata kuliah itu selama 2 semester. Masih ketemu dengan beliau dengan ilmu yang hebat, poststrukturalis dan segala macam, dengan bagan-bagan mantap sekali. Saya diajar langsung oleh beliau itu. Jadi mengerti betul dan membaca bukunya. Misalnya contoh, ini kan yang membongkar kepastian pemikiran dari para kritikus atau poststrukturalis dunia itu yang saya sebutkan tadi itu. Ada lagi banyak bukunya beliau itu. Jadi misalnya di sini kan sangat tegas kok dijelaskan, sepatah kata dari Sindunata misalnya di buku ini. Sindu jelas sekali mengatakan ini analisis pemikiran poststrukturalis yang mencoba untuk para pembuat aturan itu mengklaim dirinya, mengklaim aturannya itu sudah pasti gitu kan. Lalu dibongkar-bongkar karena tujuannya adalah mendekonstruksi, membongkar habis yang dianggap sesuatu yang pasti itu. Itu kan hermeneutik sebagai ilmu.
berbeda sedikit lah dengan kita dalam arti paradigmanya itu. Dengan Pantekosta bedanya di mana, Bang? Justru hermeneutika Pantekosta itu kan settingnya itu setting sosial yang membuat itu muncul adalah dalam rangka urusan misiologi. Jadi hermeneutika di Pantekosta itu bermetode. Dia masuk dalam metode yang membuat orang semakin pasti dalam pemaknaan. Pasti di sini bukan berarti 100%, tetapi semakin terbangun keyakinannya atas hal-hal yang trandensental, hal-hal yang keilahian, hal-hal yang spiritual tadi itu. Lihat, para pemikir strukturalis tadi justru ingin mengeluarkan orang dari hal-hal seperti itu. Karena goalnya, setting sosialnya adalah kekuasaan Eropa yang membuat aturan yang banyak sekali kepentingan politiknya di situ. Lalu masyarakat diajari untuk memikirkan teks. Itu. Teks-teks suci, teks-teks agama, teks-teks teologis, teks-teks pemerintah, teks-teks masyarakat, tradisi, habitus juga nanti di situ. Nah, kita Pantekosta agak berbeda kan, justru mengajar orang dalam situasi konteks sosial masing-masing yang hidupnya tidak pasti akan hal-hal keilahian, akan hal-hal nyata, justru dibantu dia agar memahami hidupnya itu kayak apa tuh di mata Tuhan, di mata masyarakat, di mata kitab suci, bagaimana dia berlaku secara sosial. Itu bedanya. Ini kan sesuatu yang kontra ini. Sesuatu yang kontra. Itu dia di sepatah katanya Sindunata kan jelas itu. Jadi memang kita di bedanya, misalnya Harriet Moko mengatakan dalam bukunya ini, manusia itu mungkin malah diajak untuk untuk menyadari sesuatu yang hiperrealitas dari aturan itu. Justru hermeneutik yang kita lakukan tadi itu sebagai metode misiologis sesuai dengan konteks-konteks lokalnya dalam worldview-nya Pantekosta, ingin orang justru semakin paham dengan realita. Waduh, ini menarik. Bagus sebetulnya itu. Nah, jadi Tuhan bicara lewat firman. Itu. Terus yang keempat, itu dengan hormat dibaca oleh hambanya Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi orang-orang yang membaca firman itu dibantu untuk menyadari bahwa dia sebagai seorang hamba. Alkitab kita jelas mengajari itu, bagaimana ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria ingin mengatakan bahwa dia akan hamil oleh karena pekerjaan Roh Kudus secara supernatural. Posisi Maria dikatakan, saya ini kan sebagai seorang hamba, tanda penghormatannya kepada Tuhan, bukan tanda kehinaannya akan lahir juru selamat yang tercipta. Lalu kelompok agama tertentu yang mengatakan firman itu adalah sesuatu yang ditiupkan, yang diciptakan dari seorang perempuan hamba, lalu dianggap kerendahan karena Isa itu adalah ciptaan. Bukan. Justru itu menunjukkan kekaguman, menempatkan posisinya sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan. Bukan tanda remeh-temeh bahwa firman yang masuk di dalam rahim itu ciptaan. Ini bukan soal status. Ya. Ini soal bagaimana kita menempatkan diri kita ketika berhadapan dengan teks-teks sakral kitab suci. Aduh, beda sekali itu. Beda, makanya jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran kelompok tertentu yang sebenarnya ajarannya tidak keliru, tapi ajaran itu dibuat mengecohkan orang, kan seperti itu.
Yang berikutnya adalah sadarilah bahwa kita berdiri di antara Tuhan dan manusia. Lu lihat tuh. Keren yang kan hermeneutika datang dari kata Hermes, itu kan pembawa pesan, pembawa kabar baik, evangelion itu loh. Kan yang latar belakang katanya nanti dari mitologi Yunani yang mitologik itu, bahwa pembawa pesan dari ilahi yang deisme itu kepada humanisme itu. Enggak seperti itu maksudnya. Bahwa karena jangan lupa, bingkai kerja kita adalah alat kerja kita, alat misiologis, membawa orang pada kecerdasan, kepastian bagaimana hidup sebagai orang Pantekosta, bagaimana hidup sebagai dalam masyarakat tertentu, berbangsa dan bernegara. Lalu ada orang yang berdiri di antara persoalan-persoalan manusia. Keren, mantap kan hermeneutikanya kita tuh. Yang berikutnya adalah yang keenam dalam referensi, bahwa sadarilah bahwa kita adalah duta Kristus. Tadi adalah perantaraan, disebut mungkin bahasa yang paling pas seperti medianya lah, yang jembatannya atau toolsnya lah itu ya. Duta Kristus bro, ambassador itu, utusan, messenger, mantap kali ini. Ya kan, bukan hanya pembaca. Kalau misalnya di dalam ilmu pemerintahan misalnya zaman dulu kan, kayak di film-film Romawi itu loh kan, dibacakan menurut ketetapan Paulus, Pilatus misalnya kayak gitu. Bukan kayak gitu, diberikan kebebasan untuk memahami dan memahamkan. Mantap ini. Jadi ketika teman-teman berdiri di mimbar itu, jangan lupa sebagai medium untuk menjembatani persoalan-persoalan ketidakpastian hidup surgawi dan hidup duniawi. Jangan lupa kita membawa berita keselamatan karena kita dutanya Kristus kepada masyarakat. Itu dengan stylenya, dengan tradisinya Pantekosta tadi itu. Oke. Mantap itu, mantap. Itu baru sesudah saya jelaskan kemarin kan prinsip-prinsip umumnya, lalu epistemologisnya. Yang kedua adalah konsep pertama itu referensi dengan indikator kerja yang keenam tadi itu, sadarilah bahwa kita duta Kristus. Itu aja udah mantep. Lengkap bro. Bagus itu. Nah, konsep yang kedua adalah self unconsciously. Dalam bahasa Indonesia artinya tak perlu menonjolkan diri. Nah, ini kan masalah keakuan, keangkuhan, arogansi dia namanya. Seolah-olah pasti. Teman-teman ilmuwan ini kan mengatakan membongkar rezim kepastian untuk membuat tidak pasti, itu kan satu ideologi juga. Ketika you mengatakan itu tidak pasti, itu tidak betul, sama kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang kamu bilang itulah yang betul kan, sama aja. Kan ini permainan linguistik dia, ya kan, yang dimuati oleh tradisi-tradisi Barat, yang mainnya secara diplomatik, yaitu knowledge dia, thought, pemikiran, daya nalar analisis manusia yang juga dimuati oleh pengetahuan. Masih ingat kata Foucault itu? Knowledge is power katanya kan. Kalau firman Tuhan tak seperti itu dia. The word of God is the power kan itu. Beda sekali bro cara kerjanya itu. jadi tanpa menonjolkan diri, ini konsep kedua itu dalam hermeneutika Pantekosta itu mantap. Tidak ada arogansi di situ. Ya memang harus kita akui secara rendah hati dan terbuka juga lah. Kita yang berilmu nih udah bergelar bertitel panjang berderet-deret di 10 gelarnya dalam 3 tahun. Misalnya kayak gitu itu. Entah bagaimana prosesnya kan.
Lalu sebetulnya saya semakin senang 50 gelarnya berderet-deret, artinya kan tanggung jawab masyarakatnya. Jangan lupa Tridharma perguruan tingginya berarti kan jadi 50 kali lipat, kali 3 itu kan. Itu senang kita harusnya. Cuman persoalannya itu menjadi apa namanya itu, bukan lagi unconsciously, tetapi menjadi benar-benar self consciously itu. Aduh, itu dia persoalannya. Jadi ingin dinotis sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Nih hamba Tuhan, you mesti dengerin saya nih. Firman Tuhan berkata begini menurut Galatia ini. Aduh. Jadi cara kerjanya apa namanya, Patterson mengajarkan dalam tulisannya yang stensilan 1 lembar itu, kepongahan manusiawi itu, manusiawi ya, tenggelam atau less than sink, hilang dalam pesan yang kita sampaikan itu loh. Nah coba lihat teman-teman kita yang ribut-ribut di YouTube itulah, ya kan, seolah-olah semua sudah pasti ini, seolah-olah sudah pasti ini. Itu kan ada artikelnya di situ, superlative degrees, auris dan segala macam. Yes, saya setuju dengan parsingnya itu. Tapi jangan lupa parsing itu kan dibuat untuk mudah memahami, bukan kepastian. Nggak ada di surga parsing, kawan-kawan. Nggak ada parsing di surga. Nggak ada. Itu kan kinerja ilmu pengetahuan yang membuat kita mawas diri. Bukan itu mengatakan adalah penjara diri. Debatnya kan kayak gitu. Salah. Alkitab terjemahan lain itu salah itu. Harusnya padahal terjemahan lain pun sudah berlapis-lapis. Dia baru 1 orang dirinya kayak gitu, lulusan kemarin. Dokternya baru 10 tahun misalnya. Padahal LAI dengan segala jalurnya itu sudah mencoba lah. Ya, kemungkinan ada salah pasti. Tetapi kan cobalah dengan 1000 berlapis-lapis, apalagi nanti kalau teman-teman belajar proses kanonisasi. Di sekolah tinggi teologi Salatiga kan saya dicambuk untuk dalam tampil harus mengajar pengantar perjanjian lama 3 semester kemarin. Lalu ya kan belajar pengantar perjanjian lama ini tinggal pergi ke perpustakaan toh. Alkitab hidup berkelimpahan udah cukup itu. Tak perlu lah itu, tinggal difotokopikan, ujian udah dapat A+ semua itu mahasiswa. Yang tidak ada di situ proses itu semua bisa menjadi kayak begitu itu kan ayat itu datang dari mana, pasal itu datang dari mana, proses Alkitab itu menjadi kayak buku begitu kayak gimana. Itu lihat batu di Jungle School ini. Jadi lokasi saya ini ada di parkiran Jungle School ini, ada batu di sini. Itu dulu kan firman Tuhan itu diwahyukan oleh Tuhan kepada penerima dan penulis itu, lalu ditulis dalam batu pahat-pahatan begini ini. Ada ayatnya di situ, ada parsingnya di situ kan, tak ada itu. Iya kan? Coba bayangkan kalau semua firman Tuhan ini masih dalam bentuk batu kayak gini. Kalau pendeta mau khotbah hari Minggu angkat 1 batu dulu. Mimbar kan enggak, supaya mudah. Tapi itu dengan rendah hati kita mengatakan bahwa jangan merasa itu pasti semua. Iya kan? Kenosis, merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya kayak begini ini. Aduh, udah. Untunglah Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati. Saya setuju ideologinya Nietzsche untuk mengatakan supaya Tuhan tidak berdebat lagi manusia. Kan Tuhan bisa bilang, maksudku nggak begitu, goblok. Kan nanti dibilang Tuhan begitu. Kalau Tuhan sudah mati, udah manusia bebas. Nah, tapi kebebasannya membuat dia sembarang-barang ngomong seolah-olah pasti gitu loh. Bahasa Yunaninya begini, Septuagintanya begini. Aduh, perlu harus. Tapi berikan tetap kerendahan hati, tetap harus ada, bahwa message ilahinya itu yang lebih besar. Karena urusannya adalah untuk keselamatan jiwa, untuk membawa orang hidup lebih sejahtera,
masyarakatnya sejahtera, bukan lingkaran elitnya, gitu ya. Itu terus yang berikutnya, sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi hermeneutika sebagai dalam bingkai misiologi GPDI itu, sekali lagi ingat itu ya, dalam situasi misiologis kita ya nanti akan berbeda dia. Maksud saya ketika ini dituliskan, ini kan tahun 32 dibuka lalu dikompilasi tahun 75 oleh Peterson dan Bethel Temple Bible School, itu lalu menjadi buku yang seperti yang saya sudah tunjukkan kemarin, bisa dikopi kayak begini. Tapi kan setting sosialnya adalah untuk misi di Hindia Belanda, untuk menyelamatkan orang-orang berwarna kulit, kulit berwarna kulit berwarna coklat seperti lumpur, kata Hoffler ketika mengutus Peterson dan untuk keberangkatan, menurut saya kedua 36 itu ketiga kali atau keberapa itu, ketika mereka berkumpul di dermaga Seattle itu. Jadi untuk menjangkau orang-orang berkulit berwarna, berkulit coklat seperti lumpur, kata Hoffler. Misi. Nah sekarang kita ini dalam keperluan tak boleh ditinggalkan misinya. Tapi kan ada keperluan eklesiologis dan juga keperluan evangelis dan juga keperluan pastoral, dia menggemukkan itu domba, kan kayak gitu tuh ya. Paham maksud saya kan? Jangan cuma mikir bulunya sama susunya, ya tuh. Pikirkan metodologinya gitu loh. Itu terus yang berikutnya adalah keselamatan manusia itu penting lebih daripada susu, madu dan kulitnya itu loh. Kehadiran Tuhan mengelilingi kita. Yang di ilmu pengetahuan itu kan apa? Ilmu pengetahuan menjadi Tuhan kita. Politik adalah lawan kita. Organisasi adalah musuh besar kita. Nah kalau Pentakosta nggak kayak gitu. Organisasi membantu kita supaya, ini harus dipahami, organisasi adalah sesuatu yang organize untuk membantu hermeneutik itu jalan. Jangan dianggap organisasi GPD itu, Gereja Pentakosta di Indonesia, dengan strukturalnya itu untuk menghalangi misi. Mungkin di beberapa daerah berkonflik, oke lah. Tapi kan tidak ada maksudnya ketika itu didirikan seperti itu. Yes, ada diskrepansi kekuasaan, iya itu normal saja, masalah. Tapi jangan melupakan paradigma yang dibangun di baliknya ketika itu menjadi organize untuk apa tadi itu, membantu misi Pentakosta itu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan kebutuhan manusia. Kalau nggak diorganisasi, kalau tidak dilabeli, dimereki GPDI, nanti kan dianggap liar. Ya. Musuhnya adalah negara, musuhnya adalah organisasi lain atau kelompok lain. Jadi maksud saya, lihat bagaimana kita mengintegrasikan. Itu yang paling penting, bukan menunjukkan konfliknya. No. Yang keempat adalah mampu membaca dengan mudah dan memiliki kepercayaan diri yang khas. Nah itu dia. Saya pikir kalau ini tidak bisa ini. Orang Pentakosta itu dikenal karena kelas 1 sudah diajari homiletik. Khotbahnya itu khas. Haleluya kayak gitu. Kami di Salatiga itu seringkali di selesai ibadah Beston jam 9 malam, ya kan, jam 9 malam kita masih latihan tuh di gelap-gelap di auditorium itu setan dengan demit-demit yang lain, teman kita itu belajar di mimbar khotbah bar pada lampu mati loh, itu gelap karena bos bilang matikan lampunya, listrik mahal kan. Kita belajar khotbah di situ. Paling pergi di bawah pohon bambu sana itu kan, orang sampai berdiri di genteng yang khotbah dia. Mengkhotbah rumput itu, sampai ketua saat bilang untuk menyemangati sekaligus mengejek kita juga. Kalau mahasiswa yang khotbah itu guntur menggelegar,
tak pernah datang hujan kata. Tapi kan itu itulah yang membuat kepercayaan diri khas gitu. Walaupun pendetanya kan nggak persiapan khotbah dia, disuruh bangun khotbah dia, cuci muka sedikit, kasih air sedikit di ketiaknya, bisa pakai dasi langsung der menggelegar dia punya itu. Isinya nanti dulu lah, dari Kejadian sampai Wahyu disatuin semuanya itu dalam tempo singkat-singkatnya, tetapi khotbahnya 1 jam. Tapi itu kekayaan kita, hasanah kita berhermeneutik di dalam kerangka misiologi tadi itu, iya kan? Heran orang melihat kita tuh memang. Aduh, orang sampai kuliah di Jerman, kita kuliahnya itu dekat-dekat WC aja, dekat-dekat kolam pemandian, dekat sungai. Tapi ya jangan tanya, KPD itu kan organisasi besar, pendetanya 15 ribuan, sidang jemaahnya berapa lah itu, ambulah. Jadi itu saja udah mantap. Aduh, keren sebetulnya itu konsep berarti kan kedua. Yang ketiga adalah unhurriedly, jadi nggak boleh tergesa-gesa, nggak bisa buru-buru, no rushing time itu. Jadi apa yang mau dibilang itu kan perlu lokus dan tempus sebetulnya. Itu kan kalau bahasa hukum nanti, kalau memahami sesuatu perlu waktu untuk menelaah itu. Kerja para ahli hukum itu kan kayak gitu. Maka berurusan perkara itu nggak pernah selesai 1 tahun. Aduh, bertahun-tahun. Masalahnya kita kan juga nggak bisa tunggu tahun depan dulu saya khotbah, ini lagi menelaah katanya. Ya enggak juga kan. Itu terus tidak tergesa-gesa memang. Artinya kan substansinya iya padat lah, kaya itu maksudnya. Terus dia cara kerjanya bagaimana? Membaca teks itu tidak boleh secara sekilas. Ini kerepotan kita, teman-teman yang sudah lulusan ilmu sekuler pendidikan kan, dengan quantum learning misalnya, dia kan sudah diajari bagaimana membaca dengan 5 jari cepat kali gitu 1 halaman seret misalnya gitu kan, yang model skimming itu kan, ini nih kan tangan kiri maaf ya, ini membaca cepat gitu. Itu kan quantum learning yang diajari oleh teori revolusi belajar. Nggak bisa. Justru kita kan membaca begini nih, ya Tuhan, urapilah hambamu, kan justru kayak gitu. Justru kita nggak pakai tangan, lipat tangan, berserah kepada Tuhan, kan itu kan. Beda memang. Aduh, ada kemustahilan lah memang. Itu terus tidak secara sekilas, betul-betul secara seksama itu, iya kan? Konteks masyarakatnya bagaimana, ini acara apa, kan nggak sembarangan. Ini acara pernikahan, khotbahnya kematian, waduh. Ini hermeneutika dibutuhkan untuk yang berulang tahun, ngana khotbah penghiburan, aduh. Ya kacau lah. Ini khotbah masuk ke rumah baru tapi ayahnya dapat pacar baru, aduh. Kacau. Tidak boleh dia itu tergesa-gesa, nggak boleh membaca secara sekilas. Yang berikutnya adalah kitab suci itu harus akrab dengan kita, benar-benar dipahami itu, benar-benar dipahami. Maka ada yang baik di kami di Salatiga itu, kami dulu diajari lah waktu zaman saya, nggak tahu sekarang, oleh dosen hermeneutik maksud saya, atau homiletik. Kita dulu diajari kalau lulus kelas 1, 2, 3 dulu kan cuma sampai tingkat 3 ya, semester 6 itu harus selesai membaca Alkitab 7 kali itu. Entah kenapa lah rumusnya 7 itu, kayaknya pengajarnya Patterson juga yang kitab Daniel itu. 7 kali membaca perikop juga minimal 7 kali, dia membaca pasalnya juga minimal 7 kali. Entah kenapa, tapi maksudnya bukan angkanya sebetulnya. It's not about the number, it's not about quantity ya sebetulnya. Itu soal harus akrab dengan kita. Itu sebab khotbah dari orang-orang GPD itu kan dibangun dalam kesaksian. Itu kan mau mengatakan itu kan fakta, itu ilmiah itu.
Saudara misal mau hidup berkemenangan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, krisis ekonomi, lalu nanti kan cerita dia, saudara, ada jemaat kami waktu musim corona itu semua bisnis tutup, tapi ada anak Tuhan juga tutup bisnisnya, tetapi ada masa tertentu dia bertemu dengan peluang. Nah itu kan data ilmiah. Jadi orang Pantekosta itu khotbah ilmiah sekali bro. Kalau tulis jurnal sudah ada footnote-nya itu kan. Data lapangan itu, teman-teman. Tukang di Janggal Sul ketawa-tawa lihat saya lagi taping ilmiah. Aduh, orang GPD kalau khotbah ilmiah sekali dia, karena kesaksian yang hidup. Enjing tokonya diberkati oleh Tuhan. Pak Suroto misalnya gitu, tembakaunya justru diberkati oleh itu kan ilmiah itu. Disebut ilmiah karena ada faktanya, ada orangnya, ada lokasinya, ada tempusnya. Jangan nggak kau pikir orang Pantekosta itu tidak ilmiah banget kalau khotbah malah, karena ada data lapangannya kan. Masalahnya adalah dia cuma cerita saja kan, lalu nanti bagaimana dengan saudara? Aduh, kurangnya sebetulnya adalah data tadi itu mau mengatakan apa sih, ya kan? Untuk ilmu pengetahuan, siapa tahu ada sarjana di situ yang mendengar gitu ya. Siapa tahu ada hamba-hamba Tuhan yang lain di situ. Jadi bukan hanya membeberin kayak nulis skripsi itu kan, banyak sekali contoh-contohnya, tak ada membangun makna dari contoh tadi. Nah di khotbahnya kita yang misologis tadi langsung kepada bagaimana dengan saudara. Kalau ibu ini, encim ini, engkong ini, tulang sana, namboru sana, om sana diberkati oleh Tuhan, saudara juga boleh ke situ, tapi jangan langsung ke situ dulu. Ini hermeneutik harus ada ilmunya juga lah. Ya kan, supaya nggak dianggap kayak anak kelas 1 melulu. Bagaimana ini om? Om ini gelarnya sudah 10. Tapi langsung bagaimana dengan saudara? Iya kan? Tapi itu kan satu sisi ingin mengatakan ada keakraban kehidupan eksperiensial gitu. Teologi pengalaman gitu. Artinya ada data empiris. Saya bilang teologi empiris. Jadi khotbahnya Pantekosta itu khotbah hermeneutik yang sangat empiris, berlapis-lapis data lapangannya itu. Aduh, kalau dalam metodologi penelitian namanya triangulasi waktu, triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi tempat, triangulasi waktu, apa namanya itu, lokasi kejadian. Mantap, apalagi you aja nggak ngerti kalau you ilmiah setiap hari. Itu. Terus yang berikutnya adalah pesan oleh pendengar itu harus baru, dalam artian bagi pendengar, maka diperlukan kecanggihan akademik dia untuk membongkar itu, untuk membongkar ya. Jangan pula terlalu ilmiah. Misalnya ya, dia khotbah 1 Timotius 1 ayat 1, surat ini ditujukan kepada Timotius ini segala macam. Yang diceritakan adalah siapa Timotius, bagaimana kejadian di kota Efesus, cuma muter-muter di situ. Kita ilmu sejarah atau mau hermeneutik sih? Iya kan? Itu membaca biografinya Timotius atau pengalamannya Timotius itu menjadi pengalaman Pantekosta, kan itu yang mau dicari. Jangan muter-muter ayat ini dari kata ini, bahasa Yunaninya ini cuma segitu aja, kayak nakut-nakuti orang aja. Nggak usah lah dengar om itu khotbah ilmiah sekali katanya, kita nggak dapat urapan nih. Habis kau harus digituin kan. Jadi maksudnya ada yang apa kebutuhan bagi jemaat untuk bertumbuh tadi itu loh, penting kan. Terus ada tuntutan novelty di situ. Kalau dalam tugas-tugas akademik, pesan dirasa baru bagi pendengar, dipaksa novelty tadi itu. Keren nih. Yang keempat, pendengar mampu memahami konten secara tuntas. Jadi mastery learning kalau dalam teologi belajar PAK. Gini-gini kan saya S1 Pendidikan Agama Kristen,
magister pendidikan saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, weh. Ngertilah yang gitu-gitu, mastery learning namanya kan. Harus tuntas. Tas. Kayak gitu. Bagaimana you mau tuntas? Cuma baca satu kata korkundan bertimbun-timbun begitu, cuma cari ayat itu. Lupa dia. Dari perikop sebelumnya, pasal sebelumnya, ayat sebelumnya. Aduh, karena cuma satu kata itu. Maka terjebaknya adalah kata predestinasi, dari kata predestinat. Predestin bahasa Yunaninya ini. Aduh, lupa dia konteks besarnya itu. Baptizo dari kata baptizo, masuk di dalam air. Substansinya mau ditenggelamkan dalam air 1000 kali, bukan itu. Yang paling penting di situ sebetulnya maknanya adalah declare. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kan itu makna baptisan itu di situ. Formulanya oke lah, secara organisasi kita sudah tuntas. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lalu suara Tuhan mendeklarasikan. Orang dibaptis itu masuk di sungai untuk terbuka supaya disaksikan banyak orang. Itu kan mau mengatakan kita sedang membuat perjanjian dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan jemaat, dengan alam semesta sebagai janji dan air, bahwa you harus menunjukkan pribadi yang baru di dalam Kristus. Itu makna baptis, bukan soal baptis so dalam air. Ributnya kita dalam airnya tok. Capek deh. Ya mau masuk beribu-ribu kali itu kan biasa kita mandi di kolam renang. Apa bedanya? You mah terjun di situ, kejebur di situ kan. Jadi harus konten secara tuntas, substansi dalam konten itu jelas. Ayo. Itu kan. Terus membaca dan memahami keseluruhan isi pesan. Aduh, udah tuntas, udah harus komprehensif lagi. Aduh, itu kan teori hermeneutika kan kayak begitu. Yang dibilang oleh Gadamer itu kan method and truth. Metode itu tidak boleh menghancurkan truth di dalamnya. Untuk mengangkat metode, truth, kebenaran di dalam satu teks, dalam kehidupan, tidak boleh diganggu oleh metodenya. Kan itu. Keren. Nah, kita di dalam hermeneutik Pentakosta secara kerja ini membaca dan memahami keseluruhan isi pesan itu. Wah, keren. Sangat keren. Keren banget. Oke. Yang berikutnya, yang kita sebut dengan konsep yang berikutnya adalah naturally, alamiah. Woi. Alamiah, nanti di selanjutnya ada ilmiahnya juga loh yang disebut dengan intelligent. Ini naturally ilmiah. Sesuai dengan kerendahan hati dan kepribadian sendiri itu loh. Jadi, tak ada patron atau rule dalam apa namanya. You can be yourself. You have to be yourself dalam homiletiknya apa namanya, dalam hermeneutiknya Pentakosta. Jangan tiru misalnya siapalah pendeta ini dan segala macamnya itu. Ada teman saya dulu tuh, ya kenapalah dia tergila-gila dengan Yakub Nawai. Suaranya pun yang kecil, saudara-saudara yang Anda diberkati oleh Allah yang rahimi dan rahmani. Aduh, Yakub Nawai cocok dengan itu, dia enggak. Iya kan? Lihat itu, semua hampir rata-rata itu yang lulusan dari sekolah Alkitab tertentu nanti ikut gayanya dia. Aku bisa membayangkan teman-teman dari STT Poso itu persis gayanya Om. Sorry Om. Om Frank Rewa itu, aku sangat suka ngikuti YouTube-nya sih TV Pentakosta. Haleluya saudara-saudara. Aku membayangkan mahasiswanya juga kayak gitu. Yang Palembang juga, Salatiga juga. Oke, nama susah kan berarti dia melihat model yang bagus. Oke, tidak masalah dalam proses pembelajaran. Tapi janganlah itu ya kan namanya itu, pakailah bajumu sendiri. Use your own shoes, itu kata orang Amerika itu loh. Pakai topi mula sendiri kayak aku kan. Itu berhati-hatilah, really carefully, cermat dia. Kan alami gitu. Terus tidak meniru siapapun, nah itu makin jelas.
Makanya saya mengatakan kemarin, teman, ini kan ini sedang ditulis pengembangan secara deskriptif sama preskriptif dia. Hermeneutika Pentakosta kayak gimana sih? Kita ingin menunjukkan patronnya kita, kandungannya itu dari Peterson, tapi penjelasannya ya sudah kita, generasinya kita sekarang, ya kan? Peterson pun bilang jangan meniru orang, you have to be yourself, jangan tiru siapapun lu. Ayo. Makanya kan identitas Pentekostalisme yang saya tulis itu dalam bagian-bagian untuk mengkonstruksi kemandirian berteologi sendiri, hermeneutika sendiri, kan yang diberikan kok. Nanti kalau sudah S2, S3 kan dalam penelitian jurnal, disertasi kan dibilang sumbangan teoritiknya ini mana kebaruannya, kan itu maksudnya. Kalau you masih ngikuti filsafat yang kemarin, pokoknya persis, aduh, wow. Berarti you tidak ada dignity sebagai seorang Pentakosta, dignity sebagai seorang GPD, keluhuran, kehormatan sebagai seorang GPD dalam kebebasan misiologisnya untuk membawa hermeneutik. You belum ada, cari bro, cari. Yang berikutnya, jangan membuatnya tampak superficial, humoris, konyol bagi penonton seperti badut. Aku nggak ngarang loh. Ini nomor nih, aku sebentar, ya kan, kelihatan gak sih? Itu nggak boleh. Aduh. Ya maksudnya kan Timotius juga diperingatkan itu jangan seperti khotbah dongeng-dongeng. Maksudnya bukan tidak boleh stand up komedi, ya boleh, kan anggap sih. Mongol itu kan ada bagusnya juga, cuman Mongol ceritanya itu melulu sih. Disisipin kan sebetulnya message firman bagus dia itu karena jangkauannya luas gitu. Nah, kita harus menjadi diri kita sendiri dengan berbagai cara kita upayakan. Aduh, keren. Kita diajari nggak boleh seperti orang Amerika. GPD itu nggak boleh seperti orang Amerika, nggak boleh seperti orang Belanda, nggak boleh seperti orang Inggris Eropa Barat, itu nggak boleh seperti Eropa Timur, seperti Tilson itu kan. Itu mau dibilang you have your own way. Kemandirian kita berteologi diberikan kebebasan. Aduh, keren menurut saya, keren itu. Jadi baru sampai di situ masih ada distinctly, accurately, intelligently, perfectly, impressiveness, sama representative atau mewakili orang lain masih ada. Saya merasa ini penting. Saya tidak lanjutkan pada konsep yang selanjutnya dulu ya, sampai di sini dulu. Jadi ini sudah part 2. Jadi teman-teman, keren sebetulnya, keren. Semoga hari Anda menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati.